وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال بعض العلماء من أعطى ثلاثة لم يمنع ثلاثة ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الصواب ومن أعطى المشاورة ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخير ومن أعطى المشاورة lam yumna'i sawab. Pertama-tama puji syukur tanya sepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Doa restu yang tiada bosan dan jemu-jemunya selalu kita doakan bagi para ulama-ulama, mutaqaddimin dan mutakhirin, khususnya para guru-guru kita semua, terlebih khusus lagi guru besar kita almarhum dan almarhumah Abu dan Umi, pimpinan Dayah Darussalam yang kita cintai ini, yang keduanya telah sama-sama kita maklumi beliau telah menghadap Allah Subhanahu wa taala karena telah mendapat panggilan daripadanya. Kemudian yang kami muliakan Abu Haji, Abu pimpinan Darul Ma'arif dan Darul Ma'rifah, Abu Dayah Darul Muta'allimin di Melayu juga kehadir, dan Abah dari Lembah Selawah, seluruh para guru-guru baik dari Lamade maupun di Dayah Darussalam yang kita cintainya. Istimewanya pimpinan baru Dayah Darussalam Tengku Muhammad dan wakil beliau Tengku Zahari beserta seluruh para menteri-menteri yang telah disebutkan nama tadi. Kemudian yang kami cintai dan sayangi seluruh para santri dan santriwati Dayah Darussalam, terutama sekali yang berhadir pada malam yang berbahagianya. Syukur alhamdulillah malamnya tanya dapat hadir kena bersama-sama dalam rangka dan saksikan sebuah acara yang sederhana tetapi menurut kami sangatlah penting, yaitu acara pengukuhan para menteri-menteri Dayah Darussalam dan pengukuhan wakil pimpinan Dayah Darussalam dengan tugas
yang sudah jelas kita dengar bersama-sama dari pimpinan tadi. Dan juga malamnya telah dikukuhkan dengan resmi 2 orang pembina Dayah Darussalamnya ke depan, Abu Haji dan Tengku Jailani dari Birin Belang Beladi. Jadi tengku-tengku yang berbahagia, yang kanyata bak kita nyaw malamnya nyaw adalah menyaw dalam istilah ilmu tauhid nyaw yang gekun berjalannya qada dan qadar Allah di atas hamba. Qada qadar ini jauh sebelum manusia itu dilahirkan ke muka bumi, Allah telah menetapkan tentang qada qadarnya bagi hambanya atau atas seorang hambanya. Qada qadar itu sebagaimana katanya pelajari, katanya tabut, karena sifatnya qadim, azaliyah, maka qada qadar itu tidak bisa berubah. Dia tetap akan berjalan sesuai dengan ketentuan dan keputusan dalam azali yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang menyangkut dengan kita adalah uronyo nyata bahwa tanya baru dapat hinau dayahnya baru seumur jagung usianya, nya baru 6 tahun menurut terdengar penjelasan dari wakil pimpinan Dayah Bengau yang tamang tahun ke-7 tinggal mangat-mangat kitanya berjinak-jinak berkasih sayang dengan orang yang sangat kita cintai dan kita hormati. Tiba-tiba Allah menjalankan qada qadarnya untuk kita, bahwa kedua guru besar kita Abu dan Umi dipanggil oleh Allah SWT, dan kita lahir qada qadar Allah orangnya tinggal tanya hinolam dayanya tanpa kedua orang itu yang sangat kita cintai dan sangat kita hormati. Ini adalah kenyataan daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengajarkan tanya bahwa tanya sebagai hamba tidak boleh benci, tidak senang, apalagi menolak qada dan qadar Allah tersebut. Tidak boleh. Bahkan yang diperintahkan kepada kitanya adalah menerima dengan senang hati semua ketentuan-ketentuan Allah, keputusan-keputusan Allah dalam azali yang telah ditetapkan dan diberlakukan atas diri kita. Hana gebi berkeluh kesah karena berlaku tabah kadar yang hana sesuai dengan harapan. Hana gebi sehingga dalam hadis kudusi kecukup ma'ruf dan rata-rata kamu pun sering tak baca kedau dan bahkan sering juga terdengar kebaca luar lain. Allah berfirman dalam satu hadis kudusi, man lam yashkur ala ni'ami walam yasbir ala balai walam yarda biqadai falyakhrud tahta samai wal yatlub rabba siwai. Orang yang tidak mensyukuri nikmatku yang telah kuberikan kepadanya,
dan tidak bersabar atas musibah yang kutimpakan di atasnya, dan tidak senang hatinya terhadap keputusan-keputusan qada qadarku yang aku jalankan di atasnya, fal yakhruq tahtas samai, orang itu jangan lagi berlindung di bawah langitku, keluarlah dari bawah langitku. Wal yatlub rabba siwai, carilah Tuhan yang lain daripadaku. Nyo hadisnya nyo kesaat dan nyo terpegang tak amal jadi tercukur nikmat pajan tercukur nikmat kontrol nikmat yang waktu dan nyo mengamalkan perintah syukur nikmat di saat nikmat datang. Ketika nikmat hana datang, tenyo hana wajib bersyukur nikmatnya. Nikmat yang hana wajib bersyukur. Sebab memang nikmatnya hana lempuk padanya. Yang diwajibkan syukur nikmat yang kedekah, yang kedrok, yang kagubin Allah, itu yang wajib disyukuri. Artinya tempatkan nikmat-nikmat itu pada tempat yang dimaksud oleh Allah. Nikmat itu diberikan kepada kita selaku hamba. Jangan menyalahgunakan nikmat. Yang wadai tersyukur nikmat, wadai tak sabar atas musibah. Ketika datang musibah datang, saat itulah kita berkewajiban bersabar atas musibah yang datang tersebut. Di saat musibah hana menimpa, tenyo hana diperintah untuk bersabar dan hana sabar. Hana bab sabar, bab musibah ketika musibah itu belum datang. Guyurita kepada qada qadar Allah ketika terjadi padanya sebuah qada qadar Allah yang tidak sejalan sesuai dengan harapan dan kemauan dia, nyalah yang guyurita. Maka oleh Tuhan yakin almarhum Abu dan Umi Hina terlalu cepat wabah Allah sehingga lokanya selesai mengerjakan PR dan tugas tanya sebagai seorang pelajar di tempatnya. Itu adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Kanya mana? Nyawa pegang nyekan barang tanya harap yang tanya harap kan dengan berawal tanya Allah yang tanya mati di mendoa dengan paling kurang lebih baik, lebih senang lagi kita menyatanya mengingat goyang dan imam salat jenazah tanya lagi nyan harapan tanya lagi nanti menang tanya mendung lupa yakin mendung tanya lagi nyan. Ya itu kemauan kita, memang begitu kemauan kita, harapan kita memang demikian. Tapi ingat Allah nasib jablah Allah gepuja bodohnya kan kesesuaikan kan dengan kalian kepada harapan dan tujuan daripada hamba. Allah kepuja lambut ke hati hamba berdasarkan ketetapan keputusan yang kali ditetapkan kepada Allah dalam qadirnya sebelum ada sesuatu keputusan itu telah dibuat. Atas dasar itulah maka Allah berbuat sesuatu, termasuk salah satunya adalah Allah ketika kita nyonyong orang hanya tahu harapan harapan tanya ingin tanya berhubung bersama-sama dengan gonya putri paling kurang selesai tugas tanya hina buat tempatnya itu paling kurang, itu harapan dan demikian keinginan kita nyaman dong. Apakah Allah tidak tahu harapan kita?
Apakah Allah Ta'ala tidak mengerti tujuan kita? Tahu. Tapi lagi pun tahu Allah berbuat sesuatu kepada hamba kan karena gegalan berpegang kepada harapan hamba. Allah berpegang kepada keputusan-keputusannya yang telah ditetapkannya sendiri di dalam azalinya, sesuai dengan harapannya ataupun tidak, tetapnya yang kepercayaan Allah. Ketika qada qadar Allah itu tidak sesuai dengan harapan kita, di sinilah kita diperintah oleh Allah, dituntut oleh Allah agar kita berbaik hati kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya. Jahat sangka bagaimana? Ya Allah, bagaimana menang ya Allah? Kagak kemonyonya cimenteng bahu-bahu tadi no. Nyudayahnya menteng dalam tahap pertumbuhan. Jadi golong berkembang, menteng berjuang untuk tumbuh. Jika lembuat menteng dalam perjuangan untuk tumbuh. Jadi Allah kagak cabut buat nanti darah, tulang punggung dayah kagak tarik oleh Allah Ta'ala. Sementara dayahnya menteng tak perlu kepada perhatian almarhum dan almarhumah. Ya sangkaan lagi nyobeknya dia kepada Allah. Sebab Allah tidak pernah berbuat yang tidak baik bagi hamba. Itu tidak pernah. Selagi hamba itu berbuat baik kepada Allah, selagi hamba berbuat baik kepada Allah, maka Allah tidak pernah berbuat yang tidak baik kepada hamba. Maka pemandang yang dibuat oleh Allah kepada hamba yang berbuat baik, yakinlah, jangan ragu sedikit pun, itu adalah yang baik bagi hamba tersebut. Uhanya tanya kepuput Allah, ketanya santriwati daerah Darussalam, tanya ditinggal oleh kedua orang tua kita di sini yang sangat kita cintai, yang sangat kita hormati. Kayak dia dulu tanya orangnya, ya Hanali, ma Hanali. Sementara tanya masih sangat butuh bimbingan kedua orang itu untuk kelangsungan masa depan katanya. Tapi Allah tak terserah lagi kaki kau cita-cita tanya, tidak demikian. Sebab kita ni orang baik-baik, sengaja tanya ketinggai tegula yang tengah ajak tegula tinggai tegula demang daya. Apa tujuannya? Untuk menjadi orang yang baik, ingin menjadi hamba Allah yang baik. Maka rela tertinggal dunia pendidikan umum yang tanya rata-rata ada tegula, yang di kampung yang tengah mengambil kapeng, kadang-kadang cipeng kalau usaha kerja budak demang daya, ubuk lam daya, hino lam daya hana janji peng, hino lam daya hana janji pangkat, hino lam daya hana janji apapun. Memang cikam yang tujuan jak lam daya tinggal segala-galanya, bahkan tinggal kedua orang tua di kampung adalah untuk menjadi hamba Allah yang baik. Berarti ini berarti kita sudah baik. Ya baik. Jadi selagi kita berbuat baik, yakinlah Allah tidak pernah berbuat yang tidak baik bagi kita. Pemantang yang dibuat Allah itu terbaik. Apa baiknya? Apa baiknya? Mungkin yang baik itu tanya hanya bisa diketahui sebab keterbatasan ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sangat sedikit ilmu Allah yang diberikan kepada kedanya hamba. Maka oleh karena itu jangan mencari-cari memaksa diri untuk mencari kebaikan di balik suatu cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepada kedanya. Yang jangan paksa diri untuk mengetahuinya. Yang penting tanya yakin percaya itulah yang terbaik. Memang baik buruk sesuatu kan waktu terjadinya diuji, tengok diuji apa baiknya. Sebab dalam sejarah Nabi Muhammad tak tahu ikut macam sejarah Nabi Muhammad goknya
baru 7 bulan dikandung oleh ibunya, ka meninggal ayah agaknya. Betul lahir agaknya, ka meninggal ibu ulam, ka meninggal lo, ka meninggal mak lo. Waktu goknya kaya baca ugi terluda-luda, goknya ane orang miskin, ane orang miskin. Padahal goknya nak keluarga yang kaya, yang berpengaruh besar di Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal, yang keluarga Nabi Muhammad, bawa dia, karenanya adalah adun daripada ayah goknya semua. Hanya diurus Nabi Muhammad oleh keluarga ayahnya, kecuali Abu Talib yang mengurusnya. Abu Talib orang miskin, jadi Muhammad dari doa orang miskin meninggal ayah dan mak bawa dia mati ubi umum orang tangan orang miskin. Coba kita bayangkan, laginya Allah diperlakukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyewatkan dari memang hanya dirinya kebaikan Allah untuk Nabi Muhammad dengan kebekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi baru kebaikan di awal dia kupikan Nabi kajian ke Rasul, baru di hikmah buat Allah wajah yang masa Nabi dalam kandungan sampai Nabi kalahi, baru nampak nyonya yang baik buruk sesuatu yang kan lahir bawa dia terpubut tapi yang ke depan. Maka hanya satu yang ingin Lun kamu sampaikan kepada seluruh para santri-santri dan dewan guru, jangan patah semangat, jangan berburu sangka kepada Allah atas takdir yang telah Allah jalankan atas kita selaku guru, santri dan warga besar Dayah Darussalamnya. Terima itu semua dengan lapang dada, dengan lapang hati. Yang penting tugas tanya adalah pertahankan diri menjadi orang yang baik. Cita-cita awal bahwa ditanya tidak menggaya ingin menjadi orang yang baik, tugas tanya yang harus bisa dipertahankan. Urusan saya umumnya hanya persoalan, bukan persoalan besar. Hanali dua orang ceritanya, bukan persoalan besar. Lebih sempurna dayanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir, bekna kekhawatiran, bekna tumakut sedikit pun, yang dayanya ke depan, iji akan mundur dan lain sebagainya. Anak pun khawatir, sebab yang pegang buatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dayanya atur perintah Allah, dayanya terbangun atur perintah Allah. Karena tanya tajabut tertubut atur perintah Allah. Karena kita menerima perintahnya itulah, maka tanya rela tajabut kenal dan rela tertubut di tenau. Betul juga almarhum berdua, when rela ketika dayanya, karena menerima perintah Allah. Apa perintah Allah? Orang yang telah berilmu harus membagi-bagikan ilmunya kepada orang lain. Nabi mengatakan dalam satu hadis, la yambaghi lil jahil ayyaskuta ala jahli wala lil alim ayyaskuta an ilmi. Orang bodoh, orang jahil tidak boleh berdiam diri di atas kebodohannya. Tidak ada upaya untuk menghilangkan kebodohan menjadi pandai. Tidak boleh begitu. Harus berjuang, bekerja keras untuk menghilangkan kebodohan agar kita menjadi orang alim. Setelah alim, wala lil alim ayyaskuta an ilmih.
orang alim yang sudah punya ilmu, dia tidak boleh berdiam diri dengan ilmunya itu. Maknanya tidak membagi-bagikan ilmu itu kepada orang lain. Ini tugas, kewajiban daripada seorang alim. Maka karena inilah, maka siapapun yang orang alimnya kebuka daya-dayanya, walaupun daya-daya bibir di gedenya jinau, nyuta putapi dengan daya awal jangan mampu, nyaman untuk melaksanakan tugas kewajiban yang telah ada ilmu, tidak boleh berdiam diri dengan ilmunya, tidak membagikan ilmunya kepada orang lain. Ulun tuan yakin almarhum kebuka dayanya untuk melaksanakan perintah Allah ini tadi melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyugudu di dalam mata gitu. Anak tu menjo ilmu yang kurangnya, tu orangnya nyogok kita jauh lah tu. Yang bukan, yang, kurang dalam mata. Jika dia tu bagi itu nak hidup, kamu perlu duduk dalam mata. Kamu orang semasa ini, waktu demang ulama mata, awalun sekitar bertahun dengan beliau. Damang ulama dik Arab semasa. Jadi mentang ulun tuan dalam daya, yang mentang Abu Hurairah alimin dalam daya, beliau jika bagi-bagi ilmu ke orang-orang yang jabat orang marif, sampai beliau berpindah ke Cinyan kerja, kerja apa? Cinyan kerja, orang malam ke bagi ilmu ke santri Darul Ma'arif dan ke santriwati Darul Ma'arifah. Memang itu kerja beliau. Beliau kadang berbuat tugas beliau untuk santri-santri di Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah. Jadi anak gue kenal, anak gaduh kenal, anak ketemu dia bagi ilmu dia yang kurangnya. Beri tugas. Ini tugas Allah kepada seorang ulama, harus membagi ilmu kepada masyarakat. Jadi oleh karena itu, maka apa ini dong pegawai karena maholiyo. Jadi oleh karenanya, kembali kepada penjelasan pokok ulun tuan Bunau, beliau berdua gagap pupuk tugasnya sampai beliau meninggalkan alam dunia ini. Batigoknya dua Allah dalam tugas, kan dalam menganggur, kan dalam pengangguran, kan dalam main-main, kan dalam udip tiup dunia, kan yang dua Allah dalam tugas membagi-bagi ilmu kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkannya. Lupa asa selesai tugas gonya. Goyang doa akan selesai tugas. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Hanya pertanyaan gonya. Tengok akan jawab Allah dalam keadaan lagi nyok. Cuban dengan masa depan dia. Ketika tengok jawab Allah, begitu tengok jawab Allah dalam keadaan lagi nyaman jam. But. Apakah lagi nyok? Jina tanya nyok, tapi tengok kakak dia tengok menganggur, membuang-buang waktu, sehingga di saat yang berada dalam pengangguran itulah Allah dipanggil tanya kepadanya. Berarti tanya tidak dalam kebaikan ketika kembali kepada Allah. Nyonya ada doa. Maka oleh karenanya santri-santri dan santriwati sekalian, hanya semangat belajarnya lah. Jadi yang harus dijaga baik-baik oleh kita bersama-sama. Jadi ada apa tugas kita nyawa khususnya bagi warga besar Dayah Darussalam. Pertama,
tugas pertama, tugas pokok tanya, yaitu menjaga semangat cita-cita tanya wati pun tanya kena waktu banyak tu cita-cita tanya ingin sukses, ingin benar-benar selesai dapat kena waktu banyak nyata boh nyocit PR pokok urangnya dengan lagi nyau kejadian ada kedanya kejadian oleh Allah, maka tanyanya nah tugas yang kedua yang tidak kalah besarnya daripada tugas pertama tadi. Apa tugasnya? Melanjutkan, menjaga, memelihara keberlangsungan lembaga pendidikan ini ke depan. Ini tugas kita bersama-sama. Setelah almarhum dan almarhumah Hanali, maka tugasnya adalah terbeban aduh dan nyamandu, termasuk juga kamu-kamunya yang lebih awal wow dari daya alamat tiga lom na dayanya kamu wow ya tentu saja kamu punya juga beban moral. Jadi untuk menjaga keberlangsungan dayanya karena maka kamu malah hadir kena bahkan abah di lembah hadir yang tinggal itu membuat malamnya lagi ikutnya ya kena bahkan nyobat abu di dalam alimin hadir tinggal itu membuat pada haram ya kena termasuk kamu dari Malabo hadir tinggal buat nyanci ni kamu bahkan tu tinggal itu membuat karena hana rencana awal paranya hana tinggal bengah pula ilam berarti malamnya tinggal itu membuat jak kena pekerja karena terpanggil oleh rasa bertanggung jawab moral untuk keberlangsungan masa depan dayahnya ke depan. Menyukur karenanya hana tahu kamu bertirau kena malamnya tuak kamu pakai menyumpuk ubibut yang kabut pokok yang kali ketutur daripada tiada yang malamnya pulang dayah bak wakil kemudian dan berkuat dalam mempertegas dalam tugas-tugas kementerian yang agak anak kamu pergi ke mahabunya ni tau anak pun kamu aja kau nyapa kan anak pun kamu aja ke mahambut punya kedua dekedi anak tu kamu mentirau malamnya Tuhan terjadi pelimpahan kewenangan pimpinan daya dari Tengku Muhammad kepada Gore kita nyau Tengku Utari malamnya karena hana hadir kamu mentirau hana medun adanya bisa orangnya laksanakan bisa tapi pekan kamu aja hanya kata pulang karena kamu merasa tanggung jawab sebuah tanggung jawab moral jadi untuk keberlangsungan dayanya ke depan pekan rasa tanggung jawab ya memang demikian adanya jadi oleh karena itu tanggung jawabnya kita laksanakan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing tugas pokok tanya renan tanya dan jalankan tanggung jawab tanya untuk keberlangsungan dayanya ke depan dayanya harus terus berjalan tidak boleh mundur harus terus berjalan kegiatan belajar mengajar harus terus berjalan tidak boleh kosong dayanya dan semangat pendidikan dayanya lagi pun direncanakan oleh almarhum dan almarhumah ke depan harus tetap berjalan sebagaimana awalnya
danyo terlaksana dengan sanyo terlaksanakan tanggungjawab masing-masing. Dayanya tetap akan berjalan ke depan. Pertama, dengan santri-santri yang berinau, punya rasa tanggungjawab untuk jadi perkembangan dayanya ke depan. Maka santri pertama bertunggu, mengulang bertunggu, mengulang bertunggu. Yang penting ditanya, tempat tabut, tempat mengulang. Habis. Hanali almarhumah agak benar dan kadang-kadang mentang dia di antara tanya yang kalau masjid tabut langsung baru yang berdua mentang tabut para dewan guru. Dewan gurunya mentang di tenang. Maka bertunggu oleh para santri-santri. Jaga disiplin belajar, jaga disiplin mengulang, jangan buang-buang waktu. Hanya yang pertama. Kemudian bagi guru, jaga disiplin tugas sebagaimana kali disebutkan dulu oleh pimpinan daya gedanya bersama. Menteri-menteri wajib bersukses atas tugas amanah yang diberikan oleh pimpinan daya dulu. Jadi jangan memanfaatkan kesempatan di hana beliau di sini. Jadi untuk tanya mengentengkan tugas tanggungjawab tanya terhadap pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan di daerahnya. Ia baik terjadi. Baik terjadi. Guru-guru harus kasih dukungan penuh kepada wakil pimpinan dalam rangka memajukan daerahnya ke depan. Paling tidak selama di pemahaman golong dua guna depan katanya. Maka dengan guru-guru memberi dukungan kepada guru-guru yang ada ulun pelajar hanya untuk dayanya tidak berkembang walaupun pimpinan agama tidak akan cepat untuk guru beberapa waktu lamanya.